Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ya kita bertemu kembali dan kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam program All by Grace ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kita melalui firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, biarlah pada acara program All by Grace kali ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan kami dituntun, dipimpin, kemudian bisa menemukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya hidup kami bisa diberkati dan juga menjadi berkat di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sama. Ya saudara kasih, ya, marilah kehidupan seseorang ditentukan oleh setiap keputusan yang dipilihnya. Apapun yang telah diputuskan dari awal, itulah yang akan menentukan hasil akhir yang dapat dicapainya. Ada keputusan yang masih dapat direvisi atau diubah bila tidak berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Itu biasanya terjadi dalam hal berbisnis dan bekerja atau hal lainnya. Tetapi ingat, ada keputusan yang diambil seseorang tidak dapat diubah lagi dan harus ditanggung konsekuensinya. Contohnya, ya, sekali seorang putuskan untuk melakukan tindakan pidana, misalnya korupsi serta kejahatan lainnya, maka hukuman pidananya tidak bisa lagi diubah lagi oleh dirinya sendiri. Jadi alangkah bijaknya kita bila bisa mengawali setiap keputusan dengan baik dan benar di mata Tuhan, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan dan juga kehancuran yang tidak semestinya. Perlu diingat saudara, manusia boleh berencana apapun juga, tetapi keputusan akhir ataupun yang terbaik bersumber dari Tuhan Pencipta. Sebab ada tertulis pada firman Tuhan di dalam Amsal pasal 19 ayat 20-21, di situ dikatakan, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Kemudian di ayat 21 dikatakan, "Banyaklah rancangan di hati manusia,
tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dari ayat sini kita bisa melihat, saudaraku yang kasih, bahwa ya, kita dianjurkan atau dinasihatkan ya untuk mendengarkan nasihat lebih banyak lagi, dan juga terimalah didikan ya, supaya kita bisa menjadi bijak di masa depan. Pasti kalau tertulis di firman Tuhan ini ya pasti nasihat dan didikan yang berlandaskan firman Tuhan. Dengan demikian ya, maka kita akan menjadi bijak ya di masa depan kita atau di hari-hari yang akan kita lewati, maka kita bisa ya mengambil satu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini katakan lagi, ya banyaklah rencana di hati manusia. Memang manusia memiliki rencana atau rancangan di dalam pikiran, dalam hatinya. Tetapi bagi kita orang yang beriman, bahwa yang terbaik, yang terindah adalah keputusan Tuhanlah itu yang terlaksana. Keputusan Tuhan itulah yang harus kita terima, saudara. Oleh karena itu, mari ya pada program acara All by Grace kali ini, ya kita dengan tema yang kita akan renungkan, yaitu mengawali ya setiap ya keputusan dengan baik. Ya, kita belajar ya untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan yang baik dan benar sejak dari awal. Inilah yang malam ini kita renungkan dalam acara program All by Grace ini. Nah, saudara kasih ya beberapa prinsip dalam mengawali keputusan dengan baik. Ya, di antaranya yang pertama yaitu keputusan yang terkait dengan kehidupan kekal. Ya, saudara kasih sadar ya bahwa kehidupan di dunia ini ada awal dan akhir. Semua milik dan hasil yang dicapai hanya berfungsi dan bertahan puluhan tahun saja. Semua harus ditinggalkan ketika ya maut atau kematian menjemput kita. Dan ketika umur tidak dapat lagi diperpanjang. Nah, saudara kasih, oleh karena itu mari kita renungkan ya firman Tuhan mengenai kehidupan yang kekal. Itu sangat penting untuk kita renungkan, saudara, karena hidup manusia di dunia ini hanya sementara saja. Mazmur ya 90 ayat 10 di situ berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara kasih, maka Mazmur pasal 90 ayat 10 ini menyatakan kepada kita masa hidup seorang manusia ya 70 tahun ya, dan jika kuat ya masih sehat bisa 80 tahun, saudara, ya bahkan lebih. Ya, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi sini di Mazmur ini digaris bawahi ya bahwa berapa umur manusia, berapapun panjangnya, saudara, selalu disertai dengan apa? Masalah, pergumulan, beban, kesukaran, dan juga penderitaan-penderitaan yang harus dialami oleh setiap manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sejak awal dari Taman Firdaus, yaitu Adam dan Hawa sudah berdosa kepada Tuhan. Maka kita keturunannya, ya, maka akhirnya kita pun akhirnya mendapatkan ya satu ya dalam tanda petik yaitu kutukan. Ya harus hidup di dunia ini penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Nah, saudara sih, dan juga ya, waktunya berlalu ya begitu cepat, saudara, dan kemudian kita akan hilang dan melayang lenyap di dunia ini. Artinya suatu hari maut akan menjemput kita dan akhirnya kita mati, saudara. Nah, saudara sih, kalau saya renungkan kembali, saudara, ya sangat terbatas ya. Coba ya di dalam umur kita yang 70-80 tahun ini, apa yang terjadi, saudara? Ya, dari kita sekolah SD ya, dari umur 5 sampai 6 tahun, saudara, ya kemudian berlanjut, saudara, ya kemudian SMP, SMA, ya kemudian sampai ya kepada kuliah, kemudian jadi sarjana, ya tetapi itu, saudara, kita lihat waktunya, saudara, kurang lebih 20 tahun, saudara, yang harus kita korbankan, yang harus kita bayar harganya. 20 tahun untuk mencapai pendidikan itu, saudara. Nah, saudara kasih, jadi artinya boleh katakan ya 1/4 hidup kita bahkan lebih, saudara, dipergunakan hanya untuk belajar saja. Ya, dan setelah itu ya kita akan terjun di masyarakat
ya kemudian berbisnis, ya kemudian bekerja, ataupun ya melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyongsong masa depan, nah itu hasilnya pun belum tentu. Walaupun mungkin pendidikan seorang itu tinggi, tetapi hasil akhirnya belum tentu jelas dan juga tidak jelas, saudara. Nah oleh karena itu saudara saudara, mari kita renungkan firman ini bahwa ya kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, artinya di sini menyatakan kepada kita, hai manusia, apapun ya berapapun umurmu ya, tetapi yang ada adalah setiap hari dipenuhi dengan kesukaran dan juga penderitaan dan juga pergumulan. Nah saudara untuk menghindari pergumulan ya, dan juga kesukaran yang lebih berat lagi, tidak ada jalan lain ya, maka kita harus bisa mengambil satu keputusan di dalam menjalani kehidupan ini dengan baik dari awal, saudara. Demikian juga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita ya bahwa kehidupan kekal itu sangat penting sekali. Ya, jangan sampai kita kehilangan hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya kita mau kemana? Itu yang terpenting, saudara. Dalam Matius pasal 16 ayat 26, ya di situ menyatakan kepada kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah saudara jadi prinsip yang mengenai kehidupan manusia, ya Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita ya, bahwa ya dalam hidup di dunia ini saja ya, itu yang terpenting adalah ada napas kehidupan. Ya, maka di sini katakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Ya saudara, misalnya hari ini ya kita bisa menjadi raja, kita hari ini bisa mendapatkan membangun ya perusahaan yang luar biasa, atau menguasai seisi dunia ini, atau memiliki seisi dunia ini. Tetapi apakah ada gunanya kalau kita tidak punya napas kehidupan? Mana mungkin kita nikmati, saudara, dan semuanya menjadi sia-sia dan akhirnya tidak berguna buat kita, benar gak? Maka di sini katakan kepada kita, benar ya, buat apa memperoleh seluruh dunia ya, kalau kita kehilangan nyawanya. Nah demikian ya saudara yang ingin ditekankan di sini. Saya percaya ya Yesus mengingatkan kepada kita kembali ya, buat apa ya selama 70-80 tahun di dunia ini kita bisa menikmati semuanya, tetapi kalau kita tidak memiliki ya kehidupan rohani atau tidak mengambil keputusan untuk ya berusaha ya mengalami ataupun ya terjun di dalam kehidupan rohani atau bertekun dalam kehidupan rohani, maka apa yang kita peroleh ya selama 80 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia ini, akhirnya pun saudara tidak ada gunanya kalau kita akhirnya mati dan masuk ke dalam neraka. Nah saudara nah di sini menyatakan kepada kita yang terpenting adalah ya saudara ya putuskan ya keputusan yang harus kita ambil ini, yang terutama adalah menyangkut kehidupan yang kekal terlebih dahulu. Ya soalnya banyak manusia tidak memahami tentang hal kekekalan, yaitu kehidupan setelah mati, saudara. Sehingga banyak ya, yang tidak dan juga kurang peduli dengan kehidupan setelah kematian atau kehidupan rohani, saudara. Dengan demikian, keputusan yang diambil seringkali ya, tidak menyentuh sama sekali akan perkara-perkara rohani, saudara. Apalagi pada zaman sekarang ini, semua telah disibukkan dengan hal-hal duniawi dan tidak peduli lagi dengan keberadaan Tuhan. Nah, saudara apa yang disampaikan soal rohani ya, oleh para rohaniwan ataupun ya agama ataupun keyakinan kita dalam Tuhan Yesus tidak lagi mendapat tempat di hati manusia. Jalan untuk menyelesaikan dosa manusia yaitu melalui penebusan oleh Kristus Yesus juga tidak mendapat perhatian lagi, saudara. Jadi keputusan untuk tidak peduli dengan kehidupan rohani akan menuai ya penderitaan, saudara, yang selanjutnya akan kita alami setelah dunia ini berlalu. Ya, dan juga tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Yang ada adalah penghakiman dan kebinasan yang kekal, saudara. Jadi jangan sekali-sekali mempertaruhkan kehidupan kekal dengan keputusan yang salah, karena tidak ada jalan kembali untuk memperbaikinya, saudara. Ya seperti yang telah disampaikan Tuhan Yesus dalam kisah yang berikut ini, yaitu mengenai Lazarus dan orang kaya.
dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Nah, saudara-saudari, ayat-ayat bisa saudara baca sendiri. Saya hanya sampaikan ringkasannya saudara, ya, supaya lebih paham lagi. Nah, saudara mesti baca sendiri dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ringkasan ceritanya begini saudara. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah yang mewah ataupun yang mahal saudara. Dan setiap hari ia bersukacita atau bersukaria di dalam kemewahannya di dunia ini. Dan juga dikisahkan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus saudara. Ya, badannya penuh dengan borok, ya, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang terjatuh dari meja orang kaya itu saudara. Nah saudara kasih, kemudian kisah selanjutnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke dalam pangkuan Abraham. Ya, jadi si miskin itu, ya di sini kisahkan, ya mati di dalam Tuhan lah istilahnya. Ya, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, saudara. Lalu dikubur. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ia tidak dibawa ke pangkuan Abraham, tetapi orang kaya itu menderita ya di alam maut ya, kalau sekarang kita artikan, yaitu di dalam api neraka atau di neraka saudara. Ya, dan saudara kemudian apa yang terjadi? Ya, dalam kisah ini ya dinyatakan lalu orang kaya itu berseru katanya kepada Abraham, ya, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, yaitu orang miskin itu, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab ya orang kaya itu berkata, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, ini menggambarkan bahwa orang kaya itu waktu di dunia ini ya dia tidak memiliki kehidupan rohani saudara, ya, yang tidak peduli dengan kehidupan yang kekal, dan akibatnya setelah mati, nah dia baru tahu saudara, baru mengalaminya, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Berarti dia sudah ada di neraka. Nah, saudara, dikisahkan ya Abraham berkata kepadanya bahwa tidak mungkin ya bisa Lazarus ya untuk datang kepadanya membawa air saudara untuk dia minum atau menyejukkan dia. Saudara, Abraham berkata kepada orang kaya itu, apa dikatakannya? Bahwa ya, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak seberangi. Supaya ya, mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kemudian kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, jadi dipanggil Abraham, supaya ya, yaitu Abraham yang menyuruh Lazarus ke rumah ayahnya. Sebab orang kaya itu masih punya ya, 5 saudara ya di dunia yang masih hidup ya. Supaya ya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ya ke dalam api neraka. Maksudnya demikian saudara, atau di tempat penderitaan tersebut yang ditempati orang kaya itu. Tetapi kata Abraham apa saudara? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, inilah ya sekilas kisah tentang orang kaya dan Lazarus saudara. Ya, kesempatan masih ada ya ketika masih hidup. Kalau keputusan yang diambil selagi hidup ya tidak ada hubungan dengan perkara rohani atau tidak menyangkut perkara rohani, maka akhirnya apa yang terjadi? Setelah mati tidak ada kesempatan sama sekali saudara. Maka dari ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, mari ya sebelum kita mati ya kita harus ada keputusan ya untuk menyelesaikan dosa kita dan juga untuk ya mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang harus kita renungkan saudara, yaitu menyangkut tentang ya keputusan ya mengenai kehidupan yang kekal saudara. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu,
bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah saudara sih, dari sini saudara ya kita bisa mengambil satu kesimpulan ya bahwa ya, sebelum kita mati ya, dosa kita harus diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat kita dan penebus kita. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita percaya, maka segala dosa kita telah ditanggungnya. Dan oleh darahnya kita telah dikuduskan, disucikan dari segala dosa dan kesalahan di masa lalu kita. Dan kita percaya untuk selanjutnya Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih benar. Dan juga akan memimpin kita kepada kehidupan rohani yang lebih tekun lagi. Saudara kasih, ya mari ya pada prinsip yang pertama ini ya bahwa ya keputusan yang terkait dengan kehidupan yang kekal harus kita miliki saudara. Dan hari ini kita sudah memilikinya. Saudara dan saya, kita mengambil keputusan sekali mengikut Yesus, maka selamanya kita adalah pengikut Yesus ya. Biar Tuhan Yesus sendiri memberkati kita. Kesibukanmu akan lebih lagi. Kau kata esoklah, esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Esoklah, esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Terima Yesus jadi Tuhan di hidup. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal sungguh ada. Terima Yesus jadi Tuhan di hidupmu. Ya saudara ya, dalam prinsip dalam mengawali keputusan dengan baik, yang kedua adalah setiap keputusan haruslah menjadi berkat.
Saudara, jadi setiap orang memang bisa mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi tidak setiap orang ya bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar serta menjadi berkat. Ya memang bisa mengambil keputusan, tetapi belum tentu keputusan itu ya berguna dan berarti dan bernilai saudara dan juga berdampak. Justru malah sering kali sebaliknya. Keputusan yang diambil seseorang dari awal sudah salah dan akan berakhir dengan segala kegagalan bahkan kehancuran. Kita sudah lihat banyak saudara bagaimana orang mengambil satu keputusan yang salah dari awal dan akhirnya mengalami kegagalan bahkan kehancuran yang tidak dapat dipulihkan lagi. Maka dalam mengambil keputusan yang baik dan benar haruslah kita memiliki hikmatnya Tuhan. Ya, jadi bukan kepintaran manusia tetapi kecerdasan dari Tuhan itu yang terpenting saudara. Tanpa hikmat dan pimpinan Tuhan akan sulit ya memperoleh keputusan yang baik dan tepat untuk kita pilih saudara. Apapun yang diputuskan ya untuk dilaksanakan harus memiliki tujuan yang benar dan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang terutama adalah bagi kemuliaan Tuhan. Contohnya ya membangun usaha untuk kebutuhan dan masa depan keluarga. Itu adalah suatu kewajiban yang berarti mengasihi keluarga. Itu satu keputusan yang indah saudara. Kemudian membangun usaha untuk membuka lapangan kerja ya untuk saudara-saudara kita yang susah, yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, kita memang diberkati oleh Tuhan yang bisa bangun pabrik, bangun usaha, kemudian bisa membuka lapangan kerja untuk mereka, saudara-saudara kita. Itu adalah juga menjadi berkat ya, berarti kita mengasihi sesama kita. Ya, kemudian juga mengambil keputusan untuk memiliki usaha ya, untuk menjadi bagian daripada bendaharanya Tuhan, yaitu dalam mendukung pekerjaan Tuhan, yaitu mendukung pekerjaan gereja. Itu adalah yang mulia saudara. Itu berarti kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, jadi setiap keputusan kita ambil harus ya berguna untuk diri kita sendiri, berguna untuk saudara, keluarga kita, kemudian juga berguna untuk sesama kita, dan yang terutama berguna ya bernilai untuk ya pekerjaan Tuhan saudara, yaitu dalam pekerjaan rohani. Jadi keputusan yang diambil ya, berlandasan kepentingan bersama akan menjadi hidup ya orang itu menjadi bernilai saudara, dan juga berdampak. Ya berarti karena untuk itulah kita semua dipanggil oleh Tuhan supaya menjadi berkat. Nah saudara sih, nah untuk hidup menjadi berkat kita harus ya mengambil atau memiliki keputusan dari awal yang benar saudara. Jadi artinya keputusan yang kita ambil itu bukan egois hanya untuk diri kita sendiri saja ya, tetapi untuk kebaikan semuanya saudara. Nah, dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 ya, yaitu mengenai panggilan Tuhan kepada Abraham supaya ya hidup Abraham itu diberkati dan menjadi berkat saudara. Apa yang dikatakan di situ ya? Di situ katakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara sih, jadi di sini tegas menyatakan kepada kita bahwa Tuhan ingin Abraham dan keturunan saudara ya, diberkati dan hidup mereka itu menjadi berguna, bernilai, berarti, berdampak saudara. Dan untuk itu mereka harus menjadi berkat. Saudara sih, dan kita percaya panggilan Tuhan kepada kita hari ini pun sama saudara. Dari ya konsep awal, dari prinsip awal ya, Tuhan memanggil Abraham sama. Tuhan memanggil kita ya, untuk ya, maju, sukses, diberkati di dunia ini oleh Tuhan dengan tujuan supaya kita bisa menjadi berkat. Oleh karena itulah maka setiap keputusan yang kita ambil ya harus ya kita duduk tenang dan memikirkannya, merenungkannya, apakah ini berguna, berarti buat keluarga kita, apakah ini berguna, bernilai buat sesama kita, apakah ini berguna, bernilai untuk ya pekerjaan Tuhan, yaitu dalam pekerjaan rohani.
Nah saudara, kalau 3 hal itu kita renungkan, maka saya percaya keputusan kita ambil ya kemudian tidak akan membawa dampak yang negatif ya di dalam kehidupan kita, karena Tuhan berkenan untuk memberkatinya, karena kita sendiri ingin menjadi saluran berkat saudara. Ya, jadi ya di sini katakan kepada kita ya yang kita sudah baca, jadi Abraham dipanggil ya sekali lagi untuk diberkati. Nah, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi bangsa yang besar, kemudian bangsa yang besar itu menjadi berkat untuk bangsa yang lain, saudara. Saya percaya dengan prinsip demikian, maka kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Demikian juga ada Mazmur pasal 37 ayat 25-26, ya, di sini mengatakan kepada kita bahwa orang benar ya selalu ya ada berkat, ya, dan berkat itu selalu berkesinambungan. Mari kita renungkan saudara, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, nah, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saudara sih, jadi di sini catat bahwa dalam Mazmur dikatakan, boleh kita lihat dari muda kita sampai tua, tidak pernah kita lihat orang benar ditinggalkan. Walaupun orang benar banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan walaupun banyak pergumulan yang dihadapinya, Tuhan selalu hadir untuk selalu ya menyertai dan juga membuka jalan bagi orang benar itu yang sedang menghadapi masalah. Dan juga tidak pernah orang benar anak cucunya minta roti, saudara. Artinya keturunannya ya akan diberkati dan menjadi berkat. Ya. Saudara, apa arti orang benar? Yaitu dari sudut pandang Tuhan, orang benar adalah orang yang menerapkan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, melaksanakan setiap daripada ketentuan Tuhan. Jadi hidupnya berlandaskan firman Tuhan, maka dia adalah bagian daripada orang benar. Dan kemudian saudara, tiap hari ia menaruh belas kasihan saudara, dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi saudara, orang yang selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka Tuhan selalu mengisi saudara, ya, lumbung daripada orang yang menjadi berkat itu, sehingga dia tidak pernah kekurangan dalam menolong ataupun menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudara. Ya, tetapi di sini kita harus jelas ya, itu harus sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya, bukan kita main bagi-bagikan begitu saja, bukan saudara. Itu kita harus jelas dengan suara Tuhan, maka kita percaya dengan demikian apa yang kita berikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan kemudian kita menjadi saluran berkat yang Tuhan berkenan. Ya, saya percaya dengan cara berpikir demikian atau memegang prinsip ini, maka kita dan keturunan kita selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat, saudara. Dan juga perlu diingat ya, menjadi berkat itu adalah kesempatan, saudara. Artinya kalau kita bisa menjadi saluran berkat ya, untuk menolong orang, membantu orang, kemudian mensukseskan orang lain, itu adalah kesempatan buat kita, saudara, di dalam Tuhan. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara sih, ya, di sini menyatakan kepada kita, janganlah kita ya, kendor dalam berbuat baik, atau kita jangan jemu-jemu berbuat baik, saudara. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, saudara. Artinya apa yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Kalau kita bisa menolong orang, seseorang, kemudian dia bisa sukses, bisa berhasil, saudara, kemudian dia bisa membahagiakan keluarganya, itu saudara, berarti kita pun akan menuai sukacita bahwa apa yang kita kerjakan itu bermanfaat, bernilai, membangun keluarga yang lain, saudara.
Nah, kemudian saya percaya dengan cara berpikir demikian kita menjadi orang yang tidak selalu egois atau selalu memikirkan diri kita sendiri. Apa yang kita putuskan selalu ada menjadi berkat buat orang lain juga. Ya, jadi selama masih ada kesempatan seperti dikatakan di ayat 10, marilah kita berbuat baik kepada semua orang saudara. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman, apalagi saudara seiman kita. Mari mungkin kita tidak bisa dukung dengan harta, uang atau apa, tapi kita masih bisa memberkati mereka dengan doa yang kita bawakan di hadapan Tuhan untuk mereka saudara. Dan saya percaya dengan cara berpikir demikian, maka untuk selanjutnya hidup kita menjadi bernilai, berarti dan juga berdampak buat orang lain. Itulah artinya hidup menjadi berkat saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya saudara, bagian ketiga yang terakhir yaitu bagian dari prinsip dalam mengawali keputusan yang baik, yaitu yang bagian ketiga adalah setiap keputusan harus memperhatikan konsekuensinya atau akibatnya saudara. Di balik setiap keputusan yang diambil seseorang dalam hal apapun pasti ada konsekuensinya. Oleh karena itu sebelum kita mengambil suatu keputusan, jangan hanya berpikir keberhasilannya saja, tetapi juga harus memperhatikan akibat atau konsekuensinya saudara. Banyak orang hanya terlena atau terfokus kepada kesuksesan dalam suatu perencanaan atau keputusan yang diambilnya, dan sering mengabaikan konsekuensinya atau akibatnya saudara. Sehingga tidak mengherankan dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dipikirkan dan sering berakhir dengan kegagalan. Saudara sih, jadi setiap keputusan harus kita ambil dengan tenang dan juga dengan bijak. Maka alangkah bijaknya kita mengawali setiap keputusan kita itu dengan duduk tenang dan berdoa terlebih dahulu. Dengan sungguh maksudnya di sini pasti. Sehingga kita bisa melihat hasil akhir dari keputusan yang diambil saudara. Walaupun mungkin hasilnya secara nyata belum dapat kita capai. Tetapi dengan hikmat Tuhan, kemudian dengan duduk tenang, dengan doa, sehingga keputusan yang kita ambil ini tidak salah. Dengan demikian kita bisa terhindar dari segala kegagalan dan juga setiap rintangan. Juga dapat kita atasi
ya setiap pelaksanaan suatu gagasan ataupun keputusan ya pasti ada rintangannya, ya pasti ada tantangannya. Tetapi itu bisa kita atasi karena sebelumnya kita sudah duduk tenang memikirkannya dan juga memutuskannya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya mengambil suatu keputusan dengan baik dan tepat, saudara, sehingga terhindar dari akibat yang tidak baik. Di antaranya ada tertulis dalam firman Tuhan, yaitu dalam Amsal pasal 19 ayat 2. Di situ dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, saudara sih, jadi di sini mengatakan tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kita memang lihat banyak orang rajin, ya, banyak orang yang tekun, ya bekerja, ya kemudian melakukan usaha atau apapun juga. Tetapi ya, tanpa pengetahuan atau tanda petik ceroboh, saudara, atau tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan, sehingga akhirnya jadi langkahnya jadi salah, saudara. Jadi artinya apa? Sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita harus mempelajari dahulu. Sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus ya merenungkan akibat dan juga apa yang bisa dicapai, saudara. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan, saudara. Karena kita bisa salah langkah. Oleh itu, maka Amsal 19 ayat 2 ini yang menjadi satu pegangan buat kita semua ya ketika kita ingin mengambil satu keputusan di dalam segala aspek kehidupan kita. Demikian juga dalam Amsal pasal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Nah, saudara sih, jadi di sini kembali menekan kepada kita ya satu hikmat ya, bahwa rancangan apapun ya tidak akan berhasil, saudara, kalau tidak ada pertimbangannya. Ya, jadi jangan hanya terfokus hasilnya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat dan konsekuensi yang dihasilkannya, saudara. Dan demikian maka dia akan terlaksana dengan baik dan kemudian bisa mencapai hasil ya untuk lebih baik lagi. Demikian juga ya kita perlu penasihat yang banyak ya. Penasihat di sini berarti yang positif, saudara. Ya terutama penasihat kita yang ajaib adalah firman Tuhan, saudara. Ya jadi saya percaya apa yang kita putuskan ya dan kita pertimbangkan ya dengan landasan firman Tuhan, saudara. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Nah, itulah namanya pertimbangan. Kemudian nasihat, ya, apa yang kita bisa peroleh yaitu ya daripada hambanya, daripada rohaniwan atau dari saudara-saudara kita seiman yang sesuai dengan ya koridornya firman Tuhan, saudara. Dengan demikian maka keputusan yang kita ambil itu pasti ya terlaksana lebih baik dan lebih indah dan juga hasilnya juga akan lebih baik, saudara. Dan percayalah bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan, kita juga harus benar-benar cerdas, saudara. Ya, terakhir, saudara, mari kita renungkan ya apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semuanya ya sebelum kita mengambil satu keputusan. Ya, mari kita simpulkan di dalam ayat-ayat berikut ini, saudara. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 28 ya, sampai 32 di situ berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, saudara sih, jadi di sini menyatakan kepada kita bahwa mengambil suatu keputusan kita harus duduk tenang dan meminta petunjuk Tuhan. Ya, kalau kita sudah memutuskan membangun suatu usaha atau pekerjaan, maka saudaraku sih kita ya harus fokus ya bahwa usaha yang kita bangun itu, pekerjaan itu atau apapun yang kita putuskan itu harus berakhir dengan baik dan benar, saudara. Saya percaya ya, dari sini menyatakan kepada kita sebelum kita mengambil keputusan kita harus duduk dahulu membuat perkiraan ya, apa tantangannya, apa yang harus ya, kita hadapi dan bagaimana kita mengatasinya, saudara. Nah, dengan demikian ketika kita melaksanakannya kita sudah siap tempur
Dan setiap tantangan dan pergumulan pasti dapat kita kalahkan ataupun dapat kita selesaikan dengan solusi-solusi yang kita miliki dan kita dapatkan ya di dalam hikmat Tuhan. Nah, dengan demikian maka ketika kita memulai, pasti kita akan mengakhirinya dengan baik dan dapat menyelesaikannya. Nah, di sini menggambarkan sama kalau kita membangun rumah tidak bisa membangun separuh-separuh, saudara. Ya, tembok sudah ada, ya lantai sudah ada, tapi atapnya tidak ada, saudara. Ya, saya percaya ya itu pasti tidak mungkin untuk ditinggal ya, atau untuk tinggal di dalamnya. Nah, saya percaya demikian juga usaha yang kita bangun, apapun yang kita bangun, saudara, tidak bisa setengah-setengah, saudara. Karena akhirnya kita bisa gagal. Tetapi saya percaya ya, dengan hikmat Tuhan dan demikian kita duduk tenang dan kemudian kita memikirkan semuanya dengan baik, maka saya percaya maka hasilnya pun pasti akan baik. Demikian juga Tuhan Yesus ya mengisahkan ya, atau memberikan satu perumpamaan ya, bagaimana ya mengambil satu keputusan sejak awal dengan baik, saudara. Ya, yaitu kita lanjutkan di ayat 31 ya. Di dalam Lukas 14 ini menyatakan kepada kita, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Di ayat 32 di situ dikatakan, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi dari kisah ini, saudara ya, kita bisa belajar dari sang raja ini yang memiliki hikmat luar biasa. Ya, kalau dia tidak mampu mengalahkan musuhnya, maka dia akan mencari tahu, ya, menanyakan syarat-syarat perdamaian bagaimana, saudara. Nah, saudara, inilah yang harus kita miliki, yaitu bijaklah dan cerdaslah dalam mengambil suatu keputusan. Pertimbangkan, saudara, hasil akhirnya dan juga konsekuensinya, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan, ya, yang menghancurkan, dan akhirnya kita bisa ya memperoleh hasil yang baik dengan keputusan yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menerapkan 3 prinsip ini, maka saya percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa melangkah lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Ya, biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya milikmu. Kau selalu hadir saat
Ya saudara-saudara, tiba saatnya ya sebelum kita mengakhiri program All by Grace ini, ya mari ya kita satukan hati kita untuk berdoa ya untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang membutuhkan ya jawaban doa dan juga membutuhkan ya daripada zaman Tuhan dan juga membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan saudara, ya mari ya kita berdoa untuk saudara-saudara kita satukan hati kita sehingga ketika kita bersatu, kita percaya maka kita bisa ya mendapatkan jawaban dari Tuhan untuk kita semua di malam hari ini. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan anugerah Kau nyatakan kepada kami. Selain Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami semua yang ada sebagai pemirsa daripada program All by Grace ini, kami satukan hati kami menaikkan permohonan untuk setiap daripada pemirsa daripada All by Grace, program All by Grace ini, sehingga setiap yang kami butuhkan, masalah yang kami hadapi, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan juga pergumulan hidup yang lainnya, Tuhan. Kami percaya malam ini pun juga Engkau akan membebaskan kami dan juga memberikan sukacita kepada kami dan juga membuka jalan untuk kami menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Yang pertama saat ini Tuhan, kami satukan hati kami bersama-sama dengan pemirsa daripada All by Grace ini, yaitu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit apapun juga Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dalam bentuk jenis apapun juga, dan kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan, menyembuhkan, dan juga memberi kesehatan yang sempurna. Saat ini juga di nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih, engkau yang sedang sakit apapun juga, dalam bentuk jenis apapun juga, nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, saat ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, dan segala sakit penyakit telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka mulai hari ini dan selanjutnya, tubuh engkau sehat dan sempurna di nama Tuhan Yesus, dan semua sakit penyakit telah ditaklukkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus namanya, dan juga kuasa darah Yesus Kristus, sehingga mujizat terjadi. Dan oleh firman Tuhan Yesus Kristus, maka segala sakit penyakit semua daripada saudara-saudara kita semuanya ini telah disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan selanjutnya kami mau mendoakan semua saudara-saudara kami yang punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah hubungan sesama manusia yang tidak harmonis, yang banyak perselisihan, pertengkaran apapun juga, dan tidak ada kerukunan saat ini juga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa untuk mereka yang tidak memiliki damai sejahtera dalam rumah tangga dan keluarga. Saat ini juga oleh kuasa darah Yesus Kristus, maka roh-roh pengacau, roh-roh penghasut, roh-roh perselisihan, semuanya kami patahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya tidak berkuasa lagi atas keluarga yang kami bangun, atas rumah tangga yang kami bangun, atas hubungan setiap anggota keluarga kami. Semuanya sudah dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga yang ada adalah damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan, kesehatian, dan semua roh-roh pemecah belah telah kami patahkan dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memiliki damai sejahtera, dan kami sudah saling mengampuni dan saling menerima dan juga saling mengasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kami ada saat ini adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Nama Tuhan Yesus kami telah dipulihkan dari segala akar pahit, kebencian, dan juga semua kedengkian, dan semua apapun keirian hatian, semuanya kami patahkan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini yang ada adalah rumah tangga yang damai, keluarga yang sejahtera, dan juga masa depan daripada anak cucu kami yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah terima ini semua sempurna. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya kita akan berdoa untuk yang punya pergumulan dalam bisnis, pekerjaan, ekonomi, atau usaha. Saudara kasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita minta kepada Tuhan untuk menurunkan berkat-Nya buat usaha, pekerjaan, dan juga masa depan daripada yang harus kita tempuh. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan membuka jalan atau memberikan solusi atas segala pergumulan, masalah hutang piutang, masalah tagihan apapun juga yang belum terselesaikan, masalah cicilan rumah, cicilan apapun bentuknya, apa yang belum terbayar, yang belum terlunasi, dan juga ada kendala di dalam ekonomi, keuangan, dan juga apapun juga. Saat ini juga kami
patahkan semua roh-roh kemiskinan, roh-roh yang mengacaukan daripada ekonomi dan usaha kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semuanya. Dan sekarang yang adalah Tuhan telah membuka tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Nya untuk setiap usaha daripada kami semuanya. Dan kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka apapun yang kami hadapi semuanya akan teratasi, baik di dalam hal bisnis, pekerjaan atau usaha atau ekonomi kami, terutama dalam kehidupan kesejahteraan masa depan. Di nama Tuhan Yesus Kristus telah Tuhan buka jalan dengan sempurna, dan kami hanya menunggu hasil akhir yang indah, yaitu berkat Tuhan yang tercurah di dalam apa yang kami bangun di dalam usaha dan pekerjaan kami. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara kasih, kita sudah naikkan doa dan kita percaya ya Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ya percayalah, mari kita beriman ya bahwa Yesus telah menyembuhkan kita, Yesus telah memulihkan ya hubungan keluarga kita, dan Yesus telah memberkati usaha kita ke depannya. Dan semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan buat kita semua. Dan tibalah saatnya kita akan mengakhiri daripada program All by Grace ini. Mari ya kita terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih, kembali dalam Tuhan Yesus Kristus, bukalah hatimu dan terimalah segala berkat daripada Tuhan ini. Mulai hari ini dan selanjutnya kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan juga diberkati usaha, pekerjaan dan juga pelayananmu. Di mana kita berada dan kemanapun kita pergi, penyertaan Tuhan sempurna kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang sehat dan sempurna. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah diberkati Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah program All by Grace kali ini. Nah, kita ketemu lagi minggu depan dengan waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Yesus sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisi